Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4 Bahasa Indonesia materi tentang pantun. Nah, apa sih pantun itu? Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang bersajak api-api. Nah, maksudnya bagaimana itu? Masih ingat ya? Kan puisi lama itu ada banyak macamnya, ada pantun, ada syair, ada gurindam, dan lain-lain. Kemarin sudah dipelajari sebagian di kelas 4. Nah, kita lanjut ke pantun. Nah, ciri-ciri pantun apa saja? Yang pertama, terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Terdiri atas sampiran dan isi. Jadi kan terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Antara sampiran dan isi ini bisa tidak perlu saling berhubungan, jadi bisa saling berbeda, itu tidak masalah. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, jadi nanti bisa dihitung dalam satu baris itu terdiri antara 8-12 suku kata. Sajaknya api-api. Sajaknya api-api ini maksudnya kata-katanya itu bukan hanya A dan B kayak gitu, bukan ya. Jadi di sajak atau rima itu merupakan kata terakhir dalam suatu baris. Nah, ini contohnya. Ini ada perbedaan antara pantun dan syair. Jadi kalau pantun sama-sama 4 baris, dengan syair bedanya kalau pantun yang dua atas itu merupakan sampiran dan 2 baris bawah itu merupakan isi. Sedangkan syair semuanya adalah isi. Syair sajaknya atau kata terakhirnya itu sama a. Sedangkan pantun api-api. Contohnya ini, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu badanku karena rajin berolahraga. Perhatikan ini yang terakhir ku ya, yang terakhir yang baris kedua ya a. Nih, sehat selalu badanku karena rajin berolahraga. Nah, ini jadinya ua, maksudnya ya api-api tadi. Maksudnya dalam satu baris itu baris pertama sajaknya sama dengan baris yang ketiga, baris yang kedua sama dengan baris yang ketiga, seperti itu. Ku, ka, ku, ga. Nah, ua. Nah, maksudnya api-api, seperti itu. Beda dengan syair. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Kan semuanya a dan semuanya merupakan isi. Beda dengan pantun yang coba perhatikan baris pertama dan kedua. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Itu nggak nyambung dengan yang baris 3-4. Sehat selalu badanku karena rajin berolahraga. Itu nggak nyambung karena memang yang 2 baris atas sampiran, 2 baris bawah adalah isinya, begitu ya. Lanjut. Sekarang jenis-jenis pantun. Nah, ini jenis-jenis pantun terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama berdasarkan usia, yang kedua berdasarkan isinya. Nah, kita pelajari dulu berdasarkan usia, yaitu pantun anak-anak. Contohnya, Cinderella naik kereta mewah, pergi ke istana bertemu pangeran. Hari Minggu ku turut ayah, pergi ke kota naik delman. Jadi pantun kanak-kanak ini menceritakan tentang anak-anak, jadi tentang pengalaman tentang masa kecil, seperti itu, tentang anak-anak. Nah, perhatikan yang ditandai warna biru itu merupakan sampiran. Nih, ini merupakan sampiran yang warna biru. Sedangkan yang warna merah di bawahnya itu yang baris ketiga dan 4 merupakan isinya. Nih,
Angka 11, 12, 9 itu merupakan suku katanya. Yuk coba kita hitung. Cinderella naik kereta mewah. Ada 11 suku kata. Pergi ke istana bertemu pangeran. 12 suku kata. Hari Minggu ku turut ayah. Ada 9 suku kata. Pergi ke kota naik delman. 9 suku kata. Ingat bahwa pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian sajaknya atau akhiran katanya. Wah, an, yah, man. Nah, jadi artinya apa? Sajaknya AB karena baris pertama dan ketiga sama, kedua dan keempat juga sama kayak gitu. Jadi yang pertama an kayak gitu, an. Nah, maksudnya AB. Nah, dalam setiap pantun itu selalu ada makna dan amanat yang terkandung di dalamnya. Nah, maknanya apa? Maknanya ini menceritakan tentang apa kayak gitu ya. Intinya itu pantun ini menceritakan apa? Ini menceritakan ketika ikut ayah, amanat yang bisa diambil, pesan yang bisa diambil. Ini menceritakan seorang anak ketika pada hari Minggu ikut ayah ke kota naik delman kayak gitu. Itu ya pantun kanak-kanak. Selanjutnya pantun muda atau pantun remaja. Ini menceritakan tentang masa muda atau masa remaja kayak gitu. Biasanya kalau masa remaja, masa muda itu kan tentang semangat belajar, tentang kenal dengan lawan jenis yang seperti itu. Contohnya ini, naik ontel bersama-sama jatuh ke selokan. Rindu hatiku, ingat abang di sana, bagai pungguk merindukan bulan. Nah, ini kan tentang kerinduan seseorang. Nah, merindukan seseorang. Amanat yang bisa diambil apa pesannya? Tentang kerinduan seorang wanita terhadap laki-laki meski rindunya tidak terwujud. Maksudnya tidak terwujud itu apa? Bisa jadi karena hanya suka tapi yang lelakinya tidak suka. Bisa jadi karena laki-lakinya itu jauh jadi nggak bisa menemui. Nah, maksudnya seperti itu. Ini pantun muda, pantun remaja gitu ya. Selanjutnya ada terakhir pantun orang tua, pantun tua. Ini biasanya kalau pantun tua ini tentang nasihat-nasihat. Karena orang tua itu kan biasanya menasehati anaknya atau orang-orang yang umurnya jauh di bawahnya kayak gitu. Contohnya ini, monyet pertama mencari kutu, kutunya dimakan monyet kedua. Rajinlah engkau membaca buku karena buku jendela dunia. Nah, ini yang warna biru merupakan sampiran, yang merah ini merupakan isinya. Nah, ini sajaknya tua ua, ini ua, emang ua maksudnya api gitu ya. Nah, ini yang angka di belakangnya, ini jumlah suku katanya. Sudah ditaruh di situ sama Bu Neti untuk memudahkan kalian belajar dan menghitung jumlah suku katanya. Itu ya. Makna apa sih? Menceritakan tentang apa pantun ini? Nah, ini menceritakan tentang bahwa rajin belajar itu menambah pengetahuan. Amanat atau pesan yang bisa diambil bahwa rajinlah kamu dalam membaca buku agar pengetahuanmu bertambah. Ini kan menasihati anaknya, menasihati orang yang usianya di bawahnya agar rajin membaca buku kayak gitu ya. Jadi kalau pantun tua itu biasanya tentang nasihat kayak gitu. Itu ya, bisa membedakan dari ketiganya ya berdasarkan usia anak-anak, muda dan tua. Gitu ya. Lanjut. Yang kedua, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada 4 macam, yaitu yang pertama ada pantun teka-teki. Tahu ya namanya teka-teki? Jadi semacam tebak kata kayak gitu. Contohnya, Pak
Petani ke sawah mencari keong, tidak lupa memakai sepatu. Berbulu halus suka mengeong, coba tebak hewan apa itu? Nah, ini yang biru sampiran, yang merah merupakan isinya. Sajaknya apa sajaknya? Ong tu, ong tu. Nah, AB, AB itu ya maksudnya. Suku katanya ini 11, 10, 10, 10. Ini maknanya apa? Menceritakan tentang apa? Tentang teka-teki hewan. Nah, amanatnya yang terkandung di dalamnya apa? Tebakan hewan yang berbulu halus dan suka mengeong. Apa ayo? Hewan yang berbulu halus dan suka mengeong. Apa? Ada yang tahu? Ya, kucing. Betul sekali. Nah, pantun teka-teki itu selanjutnya ada pantun kiasan. Kiasan itu ibarat seperti gitu ya. Contohnya, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang di kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Isi dalam pantun itu ini seperti bunga yang diibaratkan orang yang belajar. Makna yang terkandung amanatnya, apabila belajar tidak sungguh-sungguh ibarat pohon bunga tapi tidak berbunga. Pohon bunga tapi tidak berbunga. Kenapa? Karena belajarnya nggak sungguh-sungguh kayak gitu ya. Jadi sudah bagus belajar tapi tidak sungguh-sungguh kayak gitu. Selanjutnya ada pantun jenaka. Jenaka itu humor, pantun yang lucu kayak gitu. Contohnya, buah manggis, buah alpukat, disimpan di atas tumbukan jerami. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kamu belum mandi. Nah, ini tentang jenaka, bau karena belum mandi. Nah, ini yang terkandung ini guyonan kepada teman atau humor atau lucu-lucuan kepada teman yang bau karena belum mandi. Bisa juga seperti sindiran tapi cuma main-main kayak gitu, yang tidak menyakiti. Itu ya pantun jenaka atau humor untuk lucu-lucuan aja. Lanjut, terakhir ada pantun nasihat. Belajar hitung 1 dan 2 bersama kakak menanam bunga. Sedari dini hingga tua, ajaran baik jangan ditunda. Isinya menceritakan nasihat untuk melakukan ajaran baik. Makna yang amanat yang terkandung di dalamnya, dari kecil hingga tua, setiap ajaran baik segeralah dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda. Nah, ini ya, ingat bahwa 2 baris pertama merupakan sampiran. Jadi sampiran itu hanya sebatas kata-kata saja kayak itu, yang nggak nyambung dengan isinya itu nggak masalah kayak itu. Yang warna merah yang baris 3 dan 4 merupakan isinya. Oke, bisa ya, bisa membedakan antara pantun teka-teki, kiasan, jenaka, dan nasihat. Oke, yang terakhir tentang membuat pantun. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat pantun? Yang pertama, kalian tentukan dulu jenis dan tema pantun yang akan dibuat. Apakah pantun muda, pantun anak-anak, pantun tua, atau pantun jenaka, pantun kiasan, atau pantun apa. Itu kalian tentukan dulu. Baru kemudian kalian membuat isinya, yaitu yang baris ketiga dan 4 dengan menyesuaikan sajaknya dan suku kata. Baru terakhir membuat sampirannya, yaitu yang baris pertama dan kedua. Sampiran ini nggak harus nyambung ya, nggak harus nyambung dengan isinya, nggak masalah. Yang penting jangan lupa untuk menghitung suku kata tiap baris dan juga sajaknya harus berbentuk ABAB. Suku kata tiap baris itu antara 8 sampai 12 suku kata. Oke. Pantun ini, tradisi berpantun banyak digunakan dalam prosesi pernikahan. Contohnya di pernikahan adat Melayu dan juga prosesi buka palang pintu ada adat pernikahan Betawi. Nah, kalau yang di Melayu itu bahkan dari prosesi upacaranya itu banyak menggunakan, kalau yang masih menggunakan adat ya, itu menggunakan pantun. Kalau yang di Betawi itu saling berbalas pantun,
antara pengantin wanita dan pengantin prianya, kayak gitu, saling berbantulas pantun kayak gitu. Oke, sekian penjelasan dari Bu Neti, semoga dipahami. Ada yang belum jelas bisa ditanyakan di komentar atau japri. Oke, demikian Bu Neti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.